Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Dikabarkan 3 dari 4 tangki kilang minyak Balongan yang terbakar berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam menyemprotkan busa untuk memadamkan api. Setelah beberapa hari, 3 dari 4 tangki kilang minyak Balongan yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas. Proses pemadaman dilakukan dengan menyemprotkan busa di titik api tangki kilang minyak yang terbakar. Saat ini, Saudara, petugas masih berkonsentrasi untuk memadamkan api yang masih membakar 1 tangki kilang minyak. Sementara ini sih tadi 3 tangki, mudah-mudahan ini tadi yang saya baru dapat informasi lagi ini sudah hampir semuanya. Mudah-mudahan ya kita doakan aja ya. Saya ini berharap dan minta dukungan doa dari masyarakat semuanya bahwa agar kejadian ini bisa cepat tertanggulangi gitu. Dan Saudara, bagaimana situasi terkini kebakaran di kilang minyak Balongan Indramayu, Jawa Barat? Sudah terhubung kita dengan jurnalis Kompas TV, Najla Afifa, yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Najla, selamat pagi. Menuju hari keempat, ini adalah hari keempat kebakaran terjadi di kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Bagaimana proses pemadaman kebakaran di kilang minyak Balongan sampai saat ini, jika bisa Anda ceritakan? Ya, selamat pagi Valentina dan juga saudara. Pasca kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat yang terjadi pada hari Senin kemarin, di pagi hari ini seharusnya pemadaman masih terus dilakukan. Dan kalau kita rinci pada hari kemarin, ini terdapat 3 tangki yang berhasil dipadamkan oleh pihak emergensi, yang dimana jika dilihat begitu pada malam hari kemarin, masih terdapat 1 tangki yang masih belum berhasil dipadamkan, yaitu tangki dengan kode T301F, yang dimana kepulan api dan juga kobaran api masih terlihat. Namun jika pada pagi hari ini, Valentina dan juga saudara, dapat Anda lihat tempat di belakang kami ini masih terlihat adanya kepulan asap dan juga kobaran api, namun sudah padam begitu, yang dimana ada perubahan secara signifikan, yang dimana kami melihat terdapat sedikit kobaran api dan juga kepulan asap yang sudah mulai menipis jika dibandingkan dengan pada malam hari kemarin. Namun kami belum dapat memastikan apakah memang tangki yang keempat ini sudah benar padam atau belum, karena kami masih menunggu rilis secara resmi dari pihak Pertamina. Dan ketika kami juga berbincang kemarin pada sore hari bersama dengan salah satu tim dari pihak Pertamina, menyampaikan bahwa pemadaman ini dilakukan menggunakan busa atau foam yang kemudian dibantu juga untuk mempercepat menggunakan air laut yang disedot sebelumnya, yang kemudian disemprotkan terhadap tangki yang masih terdapat kobaran api. Dan kami juga kemarin mendapatkan informasi pada pagi hari, begitu sekitar pukul 9 pagi, bahwa terdapat suara dentuman yang membuat warga menjadi resah, yang dimana ternyata setelah dikonfirmasi itu merupakan salah satu proses dari pemadaman atau pendinginan, yang dimana terdapat foam yang menumpuk begitu. Dan maka dari itu membuat warga memilih untuk kembali ke pengungsian. Dan kalau untuk mengenai apa penyebab dari kebakaran yang terjadi pada hari Senin lalu, kami belum dapat memastikan, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa olah TKP dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang baru akan dilakukan jika memang pemadaman sudah selesai dilakukan. Dan proses pendinginan juga, Valentina, ini sudah mulai dilakukan sejak tangki sudah ada yang padam begitu, karena proses pendinginan ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya potensi api yang kembali muncul. Dan kami hingga saat ini masih menunggu rilis dari pihak Pertamina apakah sudah seluruhnya atau keempat tangki ini benar-benar padam atau belum. Demikian. Ya, Nasla, kemudian tadi Anda menyampaikan mengenai nasib daripada warga yang kemudian kemarin yang menjadi korban dari kebakaran ini mengungsi ke sejumlah titik yang memang disediakan oleh pihak pemerintah daerah begitu. Kemudian seperti apa? Adakah cerita mengenai mungkin mereka tadi Anda sampaikan sempat kembali ke rumahnya dan mendengar suara dentuman dan kemudian kembali lagi ke tempat pengungsian. Adakah cerita lain yang menceritakan bahwa bagaimana kondisi rumah mereka dan seperti apa pertimbangan hingga akhirnya mereka kembali ke tempat pengungsian itu, Nasla?
Ya, baik Valen, mengenai kondisi warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran ini, memang mereka saat ini berada di lokasi pengungsian yang terpusat di satu titik, yaitu di Gor Bumi Patra, yang dimana memang sebelumnya terbagi menjadi beberapa lokasi. Dan kalau untuk informasi terakhir yang kami dapatkan, memang terdapat 838 warga yang berada di lokasi pengungsian atau sebanyak 241 kakak yang ini terbagi menjadi 4 desa yang berada di wilayah dekat dengan lokasi kebakaran. Dan kemarin memang kami mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa warga yang memilih untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Namun kemarin dengan adanya suara dentuman yang membuat warga menjadi resah, akhirnya warga memilih untuk kembali ke lokasi pengungsian. Dan yang membuat warga bertahan di lokasi pengungsian ini memang mereka masih dapat dikatakan trauma begitu dengan adanya ledakan yang dahsyat pada hari Senin kemarin. Kemudian juga di lokasi perumahan warga ini adanya pemadaman arus listrik dan juga adanya larangan kepada warga untuk menggunakan aliran gas karena dikhawatirkan akan khawatirkan begitu warga jika memang tetap beraktivitas di rumah warga. Maka dari itu karena aktivitas warga di rumah menjadi terganggu, maka dari itu warga memilih untuk tetap berada di pengungsian. Dan kalau untuk kondisi warga sendiri, ini kami mendapatkan informasi bahwa terdapat 6 warga yang terkena luka bakar yang kemudian pada hari kemarin langsung dibawa ke RSPP Jakarta. Dan selain itu juga ada warga yang sudah mulai mengeluhkan kondisinya seperti ispa, batuk, dan juga demam, yang dimana berdasarkan informasi yang kami dapatkan kemungkinan besar penyebab dari penyakit yang dirasakan oleh warga ini dikarenakan kepulan asap pada hari kemarin yang dirasakan atau dihirup oleh warga yang menyebabkan warga mengeluhkan hal tersebut. Dan saat ini kami belum memastikan kembali kondisi warga karena memang lokasi pengungsian ini kurang lebih 5 km dari kami melaporkan saat ini atau menempuh jarak sekitar 20 menit. Valentina. Baik, masih ada titik-titik api yang terlihat sehingga membuat warga yang tinggal di wilayah lokasi tempat terjadinya kebakaran ini memilih untuk tetap bertahan di pengungsian. Terima kasih Najla Afifa yang langsung melaporkan informasinya kepada kami dari Indramayu, Jawa Barat. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.